Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Edarkan sabu-sabu di Mimika, seorang pemuda ditangkap petugas BNN. Gelapkan 11 mobil, seorang ibu rumah tangga di Manokwari ditangkap polisi. Dukung PON Papua, Basarnas kirim 1 helikopter ke Bandara Sentani. Coba kau yang buka. Seorang pemuda di Mimika ditangkap BNN minggu lalu. Dari tangan pemuda ini polisi menemukan 123 bungkus sabu yang siap diedarkan. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan. Dari hasil keterangan pelaku, sabu-sabu tersebut dipasok dari Sulawesi Tenggara dan akan dijual di Mimika. Di mana tempat kejadian perkara pada saat itu, yaitu kita temukan di Jalan Kartini Ujung. Namun pada saat itu, yang diduga pelaku ini tidak membawa suatu barang bukti. Tapi karena kita kembangkan pada saat itu melakukan interogasi dan membawa ke rumahnya, di situ dia mengakui bahwa dia menyimpan barang bukti jenis narkotika sabu sebanyak 123 bungkus. Di mana barang bukti jenis narkotika sabu ini dibungkus secara rapi dan ditanam di dalam lubang di samping kandang ayam. Itu disembunyikan dan pada saat itu kita temukan dan membawa tersangka dan barang buktinya di BNN Kabupaten Mimika untuk guna proses penyidikan. Itu barang buktinya sudah ditimbang BB-nya. Barang buktinya beratnya kita sudah melakukan penimbangan kemarin, yaitu di Pegadaian, beratnya seberat 111,48 gram berat bersih. Dia pengedar atau pemain? Dia pengedar. Jadi kami sudah menanyakan mereka si As ini ya pengakuannya bahwa pada hari Jumat tanggal 3 saat sore hari itu di salah satu hotel dia mengambil barang bukti jenis narkotika dan menemukan seorang yang pada saat di kamar 11 itu memberikan sebanyak 150 bungkus pada saat itu. Nah, menurut pengakuan si As ini, yaitu sudah terjual sebanyak 27 bungkus. Jadi sisanya itu 123 yang sudah kita temukan. Ini diedarkan dan diperjualbelikan di Kota Timika ini. Polisi menjerat pelaku dengan undang-undang narkoba dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun. Peredaran narkoba di Mimika cukup mengkhawatirkan. Tidak jarang pemakai atau pengedar adalah kaum terpelajar. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi. Polres Merauke kali ini meringkus seorang pria yang tega mencabuli keponakannya sendiri. Perbuatan tidak senonoh tersebut dilakukan sebulan yang lalu. Pelaku memaksa korban melayani nafsu birahinya berkali-kali. Pelaku juga mengancam korban untuk tidak melaporkan perbuatannya. Kasat Reskrim Polres Merauke AKP Agus Pombos mengatakan pelaku selalu mencari kesempatan untuk datang bertamu lalu meniduri korban. Ini inisialnya MZ di Jalan Pembangunan TKP-nya. Ya, MZ ini melakukan tindakan cabul. Jadi anak umur 8 tahun, anak tersebut dengan ancaman. Jadi saat modusnya, saat orang tuanya pulang, orang tuanya keluar kerja atau melaksanakan kegiatan, dia datangi ke rumah. Kebetulan dia ini masih saudara. Jadi dia punya modus. Dia sudah lakukan 5 kali ya? Berapa kali? Ya, sekitar 5 kali dia lakukan kegiatan cabul itu terhadap anak 8 tahun. Anak 8 tahun berarti kelas berapa tuh?
Masih SD. Saat ini pelaku mendekam di sel Mapolres Merauke dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Belakangan, kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur di Merauke sering terjadi. Polisi menghimbau orang tua lebih waspada dan mengawasi anak-anaknya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi meringkus seorang pelaku yang diduga menghabisi nyawa Sinto Eko Purwanti di daerah Hama di kota Jayapura beberapa waktu yang lalu. Pelaku berinisial JI alias Ongko saat ini masih menjalani pemeriksaan dan ditahan di penjara Polresta Jayapura. Saat akan ditangkap, Ongko mencoba melawan dan melarikan diri sehingga polisi menembak kakinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku niat jahatnya timbul ketika ia melintas di depan rumah korban. Dalam keadaan mabuk, pelaku masuk ke rumah korban, lalu mencuri, memperkosa, dan membunuh korban. Dan sedikit oleng ataupun pusing, tersangka berhenti bermain kartu dan pamit pulang kepada orang yang di situ, berjalan kaki ke ruko yang ditempatinya untuk sementara di sekitar tidak jauh dari TKP. Ya. Jadi ada ruko yang ditempati secara sementara. Tim Charlie dan Delta yang biasa kami aktifkan untuk kasus-kasus menonjol di Polresta akan dibantu oleh tim Charlie maupun tim Delta yang dimiliki oleh Polresta. Tipsnya, tersangka ingin menguasai harta benda milik korban dan juga ingin melakukan pemerkosaan. Nanti selanjutnya penyidikan ini akan dilakukan melengkapi berkas perkara guna tahap 1 dan juga melakukan rekonstruksi. Pelaku berhasil menggasak barang berharga berupa 2 cincin emas, kalung, serta 2 telepon genggam. Barang curian tersebut kemudian dijual sebelum melarikan diri ke Kecamatan Senggi, Distrik Kero. Pelaku diancam pidana penjara selama 11 tahun karena dikenakan banyak pasal yakni pencurian, pembunuhan, hingga pemerkosaan. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Polsek HB Pura Kamis kemarin merilis 3 kasus pembunuhan yang terjadi selama bulan Agustus 2021. Polisi meringkus 3 orang tersangka yang saat ini masih dalam penyelidikan. 1 dari 3 tersangka merupakan pelaku pembunuhan terhadap Satpam Universitas Cendrawasih yang terjadi 2 Agustus lalu. Polisi juga meringkus pembunuhan Permenas Maurits. Korban dibunuh saat sedang tidur dengan cara melempari kepala korban dengan batu. Dan terakhir, tersangka pembunuhan terhadap Lexi yang terjadi 14 Agustus lalu. Kapolsek HB Pura AKP Lintong Simanjuntak mengatakan kasus ini siap dilimpahkan ke pengadilan. 2 tersangka ditangkap dalam waktu kurang dari 24 jam, sedangkan 1 tersangka lainnya menyerahkan diri ke polisi karena sudah terdesak. Fakultas Uncen, di mana laporan polisinya nomor 784 Romawi 8 tanggal 2 Agustus 2021. Waktu kejadian hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar jam 5.35. Tepatnya di pos security Visip Uncen. Jadi tersangka dalam keadaan mabuk melihat rekannya lagi mengonsumsi miras di samping pagar Uncen dan langsung bergabung minum. Sebelumnya tersangka minum dan gabung lagi di Uncen dan temannya minum bersama-sama. Nah, keesok harinya pada tanggal 2 Agustus sekitar jam 1.00 tersangka mau pulang ke asrama Kangguru. Kebetulan asrama Kangguru di belakang Fakultas Ujian Fisik FPI. Nah, jadi karena terasa mabuk, akhirnya si tersangka tidur di depan pos security, tepatnya sekitar jam 5.40 tersangka bangun dan langsung menuju pos security, langsung masuk dan menanyakan, kamu ini yang keroyok saya di Perumas 3? Penyampaian
tersangka kepada korban. Sedangkan korban Hans B. Kuhili umurnya 22 tahun. Jadi dalam kasus ini penyidik Polsek AB Pura mendatangi TKP dan melakukan olah TKP dan mendapat 4 orang saksi, di mana 4 orang saksi itu sudah kita periksa dan kita ambil keterangannya, dan satu barang bukti berupa 1 buah pisau dapur bergagang plastik warna merah. Lintong menambahkan ketiga tersangka dijerat pasal yang sama, yakni pasal tentang pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Polres Manokwari berhasil membongkar kasus pencurian dan penggelapan 11 kendaraan roda 4 yang terjadi di 3 tempat, Manokwari, Biak, dan Teluk Wondama. Ternyata kasus pencurian ini didalangi seorang ibu rumah tangga berinisial EY yang ditangkap di Jalan Brawijaya, Manokwari. Modus yang digunakan pelaku dengan berpura-pura menyewa mobil di perusahaan rental. Mobil tersebut kemudian dijual ke pihak lain. Perbuatan pelaku dilakukan sejak Februari 2021. 8 mobil dijual di Kabupaten Biak, 2 unit lain dijual ke Manokwari, dan 1 unit lagi dijual ke Teluk Wondama. Mobil sewaan tersebut dijual melalui media sosial dengan harga yang murah antara 35 hingga 80 juta rupiah, dan total kerugian yang diderita perusahaan rental mencapai 1,3 miliar rupiah. Kendaraan ini modus operandinya dia menyewa, dan setelah disewa beberapa hari dijanjikan dan sambil menunggu berjalannya waktu dia jual ke orang-orang yang dikenal melalui media sosial, dan dijual dengan harga kisaran antara 35 juta sampai 80 juta. Jadi kalau di total kerugian totalnya dari 11 kendaraan ini 1,3 M. Itu dari kendaraan. Polisi meminta perusahaan rental agar berhati-hati. Selain itu, warga diminta tidak tergiur dengan tawaran kendaraan murah karena bisa jadi kendaraan tersebut merupakan hasil curian atau penggelapan. Pelaku dijerat pidana penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polisi akhirnya menangkap Z Senin lalu. Pria ini sudah lama diburu karena perbuatannya sudah meresahkan warga Merauke. Pelaku sudah berkali-kali mencuri sepeda motor. Terakhir kali ia membegal 2 unit sepeda motor di Jalan Parakomando dan Jalan Tidore. Pelaku akhirnya ditangkap di Jalan Samkai tanpa perlawanan. Menurut catatan kepolisian, Z mencuri 5 sepeda motor lalu menjualnya ke seorang penadah di distrik Muting dengan harga 7 juta rupiah per motor. Pencurian kendaraan bermotor, pasal yang kami sematkan pasal 363 KUHP, untuk pelaku melakukan pencurian di 2 TKP. Seharusnya ada 3, tapi ada 1 kendaraan motor RX King. Modusnya untuk dia menghilangkan BB, motor tersebut dipreteli. Jadi sudah bekerja sama dengan bengkel-bengkel. Ini bengkel-bengkel saya tandai, bengkel-bengkel mana-mana yang tempat-tempat mereka untuk melakukan pembongkaran onderdil kendaraan bermotor, yaitu untuk motor RX King. Kemudian ada lagi 2 TKP yang dilakukan pencuriannya, yaitu di Jalan Parakomando dan Jalan Tidore. Jadi ada 2 kendaraan bermotor yang dia sudah lakukan pencurian. Ini motor Jupiter Z. Ya, seperti yang selalu saya ingatkan kepada masyarakat, modus-modus operandi yang mereka pakai adalah modus operandi dengan cara mendorong motor ketika motor tersebut tidak dikunci stangnya. Didorong ke tempat yang aman, kemudian direkayasa kabelnya. Kemudian dia dinyalakan motor, setelah itu dia bawa kabur motor tersebut. Motor tersebut disimpan di bengkel, jadi bengkel-bengkel yang nanti kita sudah tandai. Ya,
Jadi dari masyarakat juga lihat ada motor-motor yang sudah dipreteli. Pelaku biasanya beraksi di kawasan ramai dan memanfaatkan kelengahan pengendara yang lupa mencabut kunci kontak. Polisi masih mendalami apakah pelaku bekerja seorang diri atau bagian dari jaringan yang lebih besar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kepolisian Resor Jayapura Kota menggelar simulasi sistem pengamanan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang akan berlangsung Oktober nanti. 2.700 personil gabungan TNI Polri dikerahkan dalam simulasi yang dilangsungkan di lapangan SPN Senin kemarin. Saat ini Polresta Jayapura Kota dan Polda Papua telah melaksanakan simulasi Sispam Kota untuk mendukung pengamanan PON 20 dan Peparnas tahun 2021. 2.700 personil ini nantinya akan mengamankan 16 venue di Kota Jayapura yang akan menggelar 22 cabang olahraga. Selain itu, polisi juga menyiagakan 40 kendaraan roda 4, roda 6, rantis, dan roda 2. Yang diikuti kurang lebih 600 personil dan 40 kendaraan roda 4 maupun roda 6 dan rantis, skenario dan simulasi Sispam Kota. Di mana kita ketahui bahwa rencana pengamanan Polresta Jayapura Kota akan menurunkan sebanyak 2.274 personil gabungan Polri dibantu TNI dan instansi terkait untuk melaksanakan pengamanan PON pada 16 venue di Kota Jayapura dan 22 disiplin cabang olahraga. Semoga dengan pelaksanaan simulasi Sispam Kota hari ini yang telah diawali dengan kegiatan TFG Tactical Floor Game. Simulasi Sispam Kota diawali dengan kegiatan Tactical Floor Game atau kegiatan yang mengantisipasi situasi terburuk saat PON berlangsung. Selain berlatih, polisi dan tentara juga rutin berpatroli berskala besar untuk mengantisipasi kejahatan yang bisa mengganggu jalannya PON ke-20. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polisi terus bekerja keras menghimbau warga Merauke untuk segera divaksin di gerai yang sudah disediakan. Vaksinasi memang terus digalakan untuk mengejar target sebelum PON ke-20. Pada hari ini akan dilaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Selasa kemarin, polisi berkeliling dan mendatangi warga di Kelurahan Samkai untuk menyosialisasikan vaksinasi dan meminta warga untuk tidak mempercayai berita bohong seputar vaksinasi. Untuk daerah yang sulit dijangkau, polisi menggunakan sepeda motor, bahkan berjalan kaki dari rumah ke rumah untuk memastikan warga mau divaksin. Dan agar lebih efektif, sejumlah tokoh masyarakat juga diikut sertakan. RT 16 Kelurahan Samkai, Gareng Kampung Buti. Sebentar jam 9 ada vaksin. Tahap 1, tahap 2 di Binaloka, Haji Subur. Nah, harap warga untuk ke sana. Saat ini kasus COVID-19 di Merauke mulai menurun. Pasien yang dirawat di rumah sakit dan isoman tersisa 141 orang. Sebagian besar melakukan isolasi mandiri di rumah. Sebelum Oktober, Pemda Merauke menargetkan 124.000 warga sudah harus divaksin, sementara saat ini baru mencapai 74.000 orang yang sudah divaksin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk mensukseskan Pekan Olahraga Nasional, Basarnas ikut berpartisipasi dengan membantu mengirim 1 helikopter jenis HR-3605 ke Sentani, Jayapura. Helikopter itu diangkut pesawat Hercules dari Bandara Halim Perdana Kusuma dan sudah tiba di Sentani Senin lalu. Helikopter ini akan ditempatkan di Base Ops Lanut Silas Papare selama pelaksanaan PON ke-20. Jika terjadi masalah, helikopter bisa segera bertugas melakukan pertolongan. Ini menindaklanjuti dari permintaan PB PON 20 Papua yang kita lakukan evakuasi udara kepada Kepala
Badan Nasional Pencarian Pertolongan atau Basarnas, kami perintahkan untuk mendukung. Jadi Basarnas siap untuk mendukung kesuksesan PON 20 Papua ini dengan menyiagakan 1 unit helikopter SAR yang dilengkapi dengan kemampuan SAR beserta nanti personil dari rescuer dari kantor SAR Jayapura. Jadi nanti helinya akan kami siagakan selama pelaksanaan PON, mulai dari pertandingan campur hari pertama sampai nanti penutupan. Nanti humpisnya heli kita akan di Lanut Silas Papari. Kemudian nanti untuk standby kita mengevakuasi di venue-venue yang sudah ditentukan. Venue apa saja itu? Kita fokusnya di venue-venue yang memang tingkat kemungkinan terjadinya cedera atau keadaan darurat itu cukup besar, misalnya seperti olahraga dirgantara, kemudian olahraga air, nanti di Siklop, kemudian di Teluk, di Debak, di Danau Sentani, semuanya kita cover. Jadi mudah-mudahan selama pelaksanaan PON sih tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita berdoa aja mudah-mudahan heli kita hanya standby di sana aja untuk mengantisipasi. Namun kalau diperlukan untuk nanti kita melakukan evakuasi udara, kami sudah. Heli HR-3605 dari Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan akan diawaki Mayor Penerbang Tatang Setiawan beserta 4 kru. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Panitia PON ke-20 terus melakukan berbagai persiapan untuk menyambut perhelatan Akbar yang baru pertama kali diselenggarakan di bumi Cendrawasih. Di alun-alun PTC Entrop, Jayapura, Senin lalu digelar panggung hiburan Semarak PON ke-20 dengan memamerkan sejumlah produk kerajinan usaha mikro, kecil, dan menengah. Berbagai kerajinan ditampilkan seperti tas noken dan cendera mata PON. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano mengatakan Semarak PON ini merupakan wujud kesiapan Kota Jayapura sebagai salah satu tuan rumah PON ke-20. Kesempatan ini juga akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memasarkan produk kerajinan UMKM sehingga bisa menggerakkan perekonomian rakyat. UMKS yang kita punya, yang kita bantu mereka, satu buat UMKM itu bantu kepada mereka. Mereka apakan apa hasil mereka itu. Juga ini dari ekonomi bagi mereka. Luar biasa, kita begitu bisa nonton nanti harus divaksin. Kita terus melakukan vaksin di wilayah Jayapura. Ya, kami memberikan apresiasi. Kami inginkan juga masyarakat kota sudah antusias untuk menonton langsung di venue-venue tempat-tempat pertandingan di wilayah Kota Jayapura. Ben-Hur mengapresiasi pemerintah pusat yang mengizinkan PON ke-20 bisa disaksikan warga walau dengan persyaratan ketat. Saat ini pemerintah Kota Jayapura bersama TNI Polri tengah gencar melakukan vaksinasi COVID-19 sehingga bisa mencapai target 54%. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.